Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari yang ke-15 ini kita dapat melaksanakan kembali puasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada para sahabat kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan. Begitu juga banyak aturan-aturan di dalam agama Islam itu sendiri. Banyak hal yang diatur, dari hal yang besar hingga hal yang sepele. Dalam aktivitas apapun di dalam ajaran agama Islam itu ada aturannya, yang sebetulnya aturan-aturan itu untuk kebaikan kita semuanya. Lebih khusus lagi, seperti hari ini kita diwajibkan untuk berpuasa, untuk tidak makan dan tidak minum. Adab makan dan minum ketika kita nanti berpuasa, ketika kita sahur, dan ketika di hari-hari biasa harus diperhatikan. Kita sebagai muslim harus menjadi muslim yang baik. Aturan-aturan ini di dalam agama Islam tercatat dalam berbagai hadis menurut para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama sebagai diri sendiri dan sebagai kakak yang bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, bisa menerapkan adab makan dan minum menurut ajaran agama Islam. Ada beberapa adab makan dan minum dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan, kita perlu memilih jenis makanan apa saja yang banyak vitaminnya, banyak nutrisinya agar tubuh tetap sehat. Hal ini agar rezeki yang kita terima selalu berkah dalam hidup. Tidak hanya sebatas itu saja, ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam adab dan minum yang akan kita pelajari pada materi ini. Jadi jangan lupa, yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah mengkonsumsi yang halal. Halal itu artinya boleh dimakan atau boleh diminum. Tapi halal itu bukan berarti kemudian langsung kita melihat daging itu boleh dimakan, itu halal, kemudian itu haram dan sebagainya. Tapi dari cara memperolehnya pun itu bisa menjadikan hukum bahwa makanan atau minum itu halal atau haram. Sama seperti ketika kita sedang berpuasa, walaupun daging ayam itu halal, tapi kalau kita mengkonsumsinya atau memakannya di siang hari, maka daging ayam itu menjadikan haram. Jadi tidak hanya dari jenis makanannya saja, tapi dari cara memperolehnya dan waktu yang diperbolehkan atau dilarang di dalam agama Islam. Itu yang dimaksud dengan halal atau haram. Quran surat Al-Baqarah menerangkan yang artinya adalah seperti ini. Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Terus makanan seperti apa yang dikategorikan halal menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia? Kita wajib untuk mengkonsumsi sesuatu yang disembelih atau diolah atas nama Allah, atau menyembelihnya membacakan asma Allah.
Ada beberapa surat yang berbunyi tentang aturan makan dan minum. Ada surat Al-Maidah yang berbunyi atau diartikan kurang lebih seperti ini: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan sebagainya. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian adab berikutnya adalah kita mencuci tangan. Adab yang kedua yaitu mencuci tangan. Islam itu telah lama menganjurkan untuk membasuh kedua tangan sebelum makan. Agar apa? Agar terhindar dari kotoran dan bakteri. Cara mencuci tangan yang benar yakni dengan membersihkan sela-sela kotoran di setiap jari. Tuh, jadi cuci tangan sebelum makan sudah diajarkan oleh Islam jauh-jauh hari sebelum kita mengenal cuci tangan memakai sabun. Kemudian ketika kita menghidangkan makanan, maka makanan yang dihidangkan harus dengan benar. Adab makan dan minum ini banyak yang belum mengetahuinya. Dalam Islam dianjurkan untuk menghidangkan makanan di atas alas tertentu untuk meletakkan makanan. Jadi tidak boleh diletakkan di atas lantai, apalagi di atas tanah atau di atas batu ketika di kali. Harus ada alasnya. Orang ketang misalkan hanya selembar daun. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula di atas sukur rujah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5415. Jadi tetap ada alas ketika kita makan. Ketika di atas meja maka ada piringnya atau minimal ada selembar daun atau alas yang lain, misalkan plastik atau apapun. Kemudian Nabi Muhammad juga lebih suka ketika makan itu sambil duduk di lantai, tentunya dengan tata cara Rasulullah sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan basmalah atau membaca doa. Jadi kalau kita ingin ketahui bahwa makanan yang didoakan sebelum kita membaca doa akan menjadikan berkah bagi diri kita, dan makanan yang diberi doa akan menyehatkan bagi diri kita. Membaca doa ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita makan yang keenam ini, duduk dalam posisi yang tawadhu. Duduklah dalam posisi tawadhu, maksudnya adalah duduk di atas kedua lutut atau di atas punggung kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai seseorang dengan sikap tawadhu dalam melakukan apapun, termasuk dalam adab makan dan minum. Nabi Muhammad juga pernah bersabda kurang lebih seperti ini: aku tidak pernah makan sambil bersandar, aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan ketika makan itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Kemudian Nabi Muhammad itu selalu bersyukur dengan apa yang ada di hidangannya itu. Kemudian tidak pernah merasa dirinya paling hebat, selalu tawadhu. Dan yang ketujuh, makan dengan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Adapun ada hadis yang berbunyi, janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya itu, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kanannya. Mungkin di beberapa kali
Di waktu di kelas Pak Guru pernah menyampaikan bahwa ada seseorang perempuan hafal Quran 30 juz mengalami kerasukan jin, yang kemudian ditanya jinnya itu ketika masuk ke dalam tubuh seorang hafidhah itu, seorang menghafal hadis itu, kenapa kamu bisa masuk ke dalam tubuh ini? Apa jawab jinnya? Aku bisa masuk ke tubuh ini, saya sudah mengincarnya sudah lama. Kapan waktunya yang tepat untuk bisa masuk ke dalam tubuh ini? Dan aku ternyata bisa masuk ke dalam tubuh orang ini karena dia pernah makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu ada sebuah kisah seperti itu. Jadi mulai sekarang hindari makan dan minum dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Kemudian yang ke-8, segera dimakan setelah dihidangkan. Jangan pernah membiarkan makanan begitu saja atau didiamkan yang terlalu lama. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika makan malam sudah disajikan, maka iqamah sholat itu dikumandangkan, dahulukanlah makan malam tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-9, dilarang meniup makanan atau minuman. Adab dalam makan dan minum hendaknya tidak meniup pada makanan atau minuman yang masih panas. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya Rasulullah SAW jika minum beliau bernapas meneguknya 3 kali bernapas di luar gelas. Maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kita meneguknya kemudian membaca hamdalah. Bismillah meneguknya alhamdulillah. Bismillah meneguknya alhamdulillah. Atau Bismillahirrahmanirrahim kemudian meneguk air sebanyak 3 kali kemudian membacakan hamdalah. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, hindari memakai peralatan makan emas dan perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa makan dan minum dari bejana emas dan perak, maka dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bahaya. Jadi hindari menggunakan dengan bejana, piring, gelas, sendok, garpu yang dengan berbahan emas atau perak. Kemudian yang ke-11, mengambil makanan yang jatuh. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghargai makanan meski hanya sebutir nasi. Nabi Muhammad pernah meriwayatkan ketika salah seorang dari kalian memakan makanannya dan jatuh sesuap, ia harus mengambilnya dan membuang bagian yang diragukan dan memakan sisanya. Dia tidak boleh meninggalkannya untuk iblis. Jadi ketika ada roti yang terjatuh dan sekiranya di tempat itu ada yang terkena kotoran ataupun terkena tanah atau terkena hal yang lainnya, maka yang terkena sampah atau kotoran itu dibuang, sisanya kita bersihkan dan bisa kita konsumsi atau kita makan kembali. Kemudian adab makan yang selanjutnya adalah makan bersama. Rasulullah SAW menyarankan kita untuk menghabiskan waktu makan bersama. Ketika kita makan bersama dengan keluarga dan orang lain, membuat makanan kita terasa lebih berkah dan terasa lebih enak. Jika seseorang tidak merasa kenyang setelah makan, mungkin karena dia makan sendiri. Namun lain halnya jika makan bersama orang lain, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan tersebut dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita makan bersama di rumah bersama keluarga, akan terasa lebih nikmat dan kita bisa saling mengutarakan. Kita bisa mengutarakan permasalahan, suratan hati, apa yang dialami ketika di sekolah, apa yang dialami ketika bermain bersama teman, ketika kita dinakali sama teman, nanti ada nasihat dari kedua orang tua. Ketika kita mendapatkan nilai yang tidak baik ketika di sekolah, kita bisa curhat ketika sedang berada di atas meja makan, ketika sebelum makan atau setelah kita makan. Jadi itu berkahnya makan bersama. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah, semoga bermanfaat.
puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita makan, apa yang kita minum juga mendapatkan berkah dan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Yang tadinya sakit, semoga dengan makan dan minum kita menjadikan tubuh kita sehat kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum